Halo Sobat Fisika, berjumpa lagi di kuliah teori medan kuantum. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang formulasi Hamiltonian untuk mengetahui energi total suatu rantai atom satu dimensi. Pada pertemuan kali ini, kita akan menghitung kapasitas panas dari sistem yang akan kita tinjau. Kita mulai dengan mendefinisikan rapat energi termodinamika secara statistik. Rapat energi sebenarnya adalah menghitung total berapa Hamiltonian yang kita miliki, tetapi dibobot oleh pembobot yang disebut sebagai fungsi partisi Boltzmann. Di sini E pangkat minus beta H. Beta adalah 1 per KBT. KBT adalah konstanta Boltzmann. Dan untuk perhitungan kali ini, untuk mempermudah, kita set KB sama dengan 1, sehingga T itu bisa berdimensi sebagai energi. Kemudian integral D gamma, gamma sendiri adalah yang kita sebut sebagai ruang fase. Karena tadi mengingat di awal bahwa kita memiliki sejumlah n partikel dan setiap partikel memiliki derajat kebebasan berupa posisi dan juga momentum yang didefinisikan oleh Hamiltoniannya. Maka kita harus mengintegralkan ruang fase seluruh partikel dari 1 sampai N. Jadi notasi pi ini artinya adalah perkalian. Kalau notasi sigma itu artinya penjumlahan atau summation gitu ya. Ini kita kalikan dari 1 sampai N. Oke, cukup jelas. Maka kita mendapatkan ekspresi 1/L diintegralkan D gamma E pangkat minus beta H dikalikan H, kemudian dinormalisasi dengan fungsi partisinya. Gitu. Karena rapat energi, maka kita butuh pembagi 1/L ini. Jadi ini adalah energi total dibagi dengan panjangnya. Energi total bersifat ekstensif, artinya semakin besar jumlah partikel maka energinya semakin besar. Tetapi rapat energi bersifat intensif, yang artinya tidak bergantung pada dimensi besar kecilnya sistem yang kita tinjau. Kemudian ekspresi ini dapat disederhanakan ke dalam bentuk ini ya, turunan beta dari suatu ln dari integral D gamma E pangkat minus beta H. Untuk membuktikannya, kita bisa mengingat turunan dari ln untuk suatu fungsi fx itu adalah turunan x itu sendiri dibagi fungsinya. F prime x dibagi fx. Maka kita bisa melakukan exercise bagaimana bila kita melakukan turunan beta dari ln ini gitu ya. Ln D gamma E pangkat minus beta H kita integralkan. Maka kita lakukan turunan ya. Kita mendapatkan ln integral D gamma. Jadi turunannya ya. Kita dapatkan minus beta E pangkat minus kita turunkan terhadap beta, maka kita mendapatkan minus H ya. E pangkat minus beta H. Turunannya ini F prime X. Kemudian kita bagi dengan Fx-nya, yaitu integral D gamma. Awal yang kita pakai ya. E pangkat minus beta H. Oke. Maka kita akan mendapatkan satu tanda minus di sini yang akan tercancel ketika kita mendefinisikannya sebagai minus 1/L turunan beta dari ln. Gitu. Oke, sejauh ini adalah cara menghitung rapat energi termodinamika. Kemudian kalau kita mau menghitung kapasitas panas, kita tinggal melakukan turunan dari rapat energi itu terhadap temperatur. Oke, nah sekarang kita bertanya dari sistem yang kita tinjau, bagaimana kebergantungan baik
C maupun U gitu ya terhadap temperatur, baik kapasitas panas maupun rapat energi terhadap temperatur. Untuk itu kita bisa lihat lagi tadi ekspresi U itu adalah seperti ini. Kita bisa melakukan analisis dimensi ya. Kita bisa melihat bahwa Hamiltonian yang kita miliki itu merupakan suatu bentuk kuadratik ya dari momentum maupun dari posisi. Hamiltonian yang dua-duanya kuadratik ini termasuk yang jarang kita temui selain di kasus ini gitu ya. Dan ini termasuk yang sangat memudahkan untuk analisis karena derajat kebebasannya sama. Oleh sebab itu, kita bisa melakukan perubahan variabel. Nanti teman-teman akan paham kenapa kita melakukan perubahan variabelnya seperti ini ya. Kita melakukan perubahan misalkan momentum kita tuliskan sebagai skala dengan scaling seperakar beta dikalikan YI gitu ya. Kemudian RI juga kita melakukan perubahan variabel beta pangkat min setengah XI gitu. Dengan melakukan perubahan variabel ini, kita melihat bahwa Hamiltonian yang awalnya itu fungsi dari posisi dan momentum, dan ini seperti definisi yang dulu kita seluruh set ya dari semua partikel koordinat dan momentum itu akan menjadi seperbeta dari Hamiltonian XY. Karena kenapa muncul seperbeta? Karena masing-masing itu merupakan bentuk kuadratik ya dari P dan R. Maka kuadrat dari beta pangkat setengah adalah seperbeta. Sehingga ketika kita punya E pangkat minus beta H, ini akan menjadi E pangkat minus H X Y gitu. Jadi tidak ada lagi beta di sini. Nah, kita bisa melakukan analisis dimensi. Tadi kita lihat bahwa U itu adalah seper L integral D gamma gitu ya. Sekarang kita tuliskan E pangkat minus H yang bergantung pada XY. Nah sekarang karena tadi HRP itu adalah seper beta dikalikan HXY gitu ya. Kita bagi integral D gamma E pangkat minus HXY. Oke. Sekarang D gamma ini cukup rumit sebenarnya, tapi kita bisa buktikan nanti bahwa D gamma itu karena dia perkalian dari 1 sampai N gitu ya. Dari suatu dP, dr gitu ya. Maka kita akan melihat bahwa D gamma ini akan proporsional dengan beta pangkat minus N gitu. Tetapi sungguh pun kita nggak ngerti gitu ya bagaimana relasi antara D gamma dengan beta. Tapi kita lihat bahwa D gamma dengan di atas dan di bawah akan dimensinya akan tercancel gitu. Jadi kita nggak peduli. Maka dari sini kita bisa melihat ya, kita bisa keluarkan bahwa sebenarnya U itu proporsional dengan seper beta, atau dengan kata lain U rapat energi itu bisa kita tuliskan sebagai suatu konstanta dikalikan temperatur gitu. Karena beta itu kan seperti temperatur tadi. Oke. Dan ternyata rho yang kita dapatkan ini adalah rapat massa sebenarnya gitu. Jadi ini hanya rho itu adalah N dibagi L gitu. Oleh sebab itu dengan mendapatkan U itu adalah rho dikali T, maka kita mendapatkan C yang nilainya itu konstan. Nilainya konstan. Ini adalah prediksi yang kita lakukan ketika kita menggunakan formulasi Hamiltonian, banyak partikel, kita kuantisasi, kita melakukan pendekatan teorema medan klasik gitu ya. Sampai akhirnya kita mendapatkan kapasitas panas yang konstan, tidak bergantung pada temperatur. Hal ini tentu sangat berbeda dengan apa yang diamati di eksperimen. Gitu ya. Di eksperimen, kapasitas panas yang bernilai konstan itu hanya ada di temperatur tinggi. Sedangkan di temperatur rendah, dia memiliki bentuk kurva yang merupakan
pangkat 3 dari temperatur. Tentu saja kita bisa mengira bahwa formulasi yang kita lakukan ini salah karena tidak berlaku di suhu rendah, hanya berlaku di suhu tinggi. Dan kita bisa menduga bahwa kesalahan terjadi ini karena kita tidak melakukan pendekatan kuantum. Oleh sebab itu, di pertemuan berikutnya kita akan melakukan pendekatan kuantum ya. Berikutnya kita akan mengkuantisasi medan ya. Ini akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Stay tune terus dan kita akan membuktikan bahwa dengan melakukan kuantisasi kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan eksperimen. Terima kasih.